Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ade dari Insight Chamber. Sekarang kita lanjutkan lagi ya pada topik C, bagaimana wujud benda berubah. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di playlist ini. Ini adalah playlist, dengan menggunakan playlist pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Temukan video yang diinginkan di playlist ini. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Nah, oke, langsung saja kita bahas ya. Pertanyaan esensial. Nah, kita mulai dari pertanyaan esensial. Bagaimana wujud zat bisa berubah dari padat, cair, dan gas? Ini kata kuncinya adalah suhu benda. Ya, suhu benda, ya, mempengaruhi ya wujud benda. Nah, pada suhu yang lebih panas, gerakan partikel lebih cepat. Nah, suhu ya berhubungan dengan gerakan partikel. Ya, suhu berhubungan dengan gerakan partikel zat. Ya, kalau kalian belum mampu mencerna yang dalam tanda kurung ini, nggak usah dipaksakan, nanti akan paham ya. Intinya suhu yang mempengaruhi. Apa yang membuat wujud zat berubah-ubah? Ya, yang membuat ini adalah semakin tinggi suhu, ya, gerakan partikel semakin cepat sehingga ikatan-ikatan antar partikel bisa putus. Ya, jadi kalau apa yang membuat wujud zat berubah-ubah adalah ini, secara singkat kita jawab adalah suhunya, suhu zat. Apa peran energi dalam perubahan wujud zat? Ya, energi dalam bentuk panas. Ya, suhu adalah ukuran energi, ya, atau kalor ya, ukuran energi kalor ya, ukuran energi kalor atau energi. Suhu adalah ukuran energi kalor yang dimiliki suatu benda, ya, yang dimiliki ya suatu benda. Ya, semakin tinggi suhu, energinya semakin besar, dan energi yang besar ini bisa merubah wujud. Ya, semakin tinggi suhu, ya, berarti energinya semakin besar. Semakin besar energi panas yang dimiliki. Ya, ini mampu merubah wujud. Energi ini mampu merubah wujud zat pada titik tertentu, beda-beda ya. Ilmu pengetahuan alam, ini nggak perlu baca. Wujud zat bisa berubah-ubah, seperti es krim yang dimakan oleh Banu dari wujud padat berubah menjadi wujud cair. Seperti uap air yang muncul dari gerobak penjual jagung rebus yang awalnya berwujud cair, kemudian berubah menjadi gas. Bagaimana wujud suatu zat dapat berubah-ubah? Ya, karena adanya energi. Nah, karena pengaruh energi panas. Apa yang membuat suatu zat berubah dari wujud ke wujud lainnya? Ya, energi panas. Apa itu mencair? Apa itu membeku? Maaf ya. Perubahan wujud pada lilin. Mencair adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Ya. Wujud dari padat menjadi cair. Sedangkan membeku kebalikannya. Perubahan wujud dari cair menjadi padat. Perubahan wujud pada lilin. Alat dan bahan ada termometer, korek api, dan lilin.
Langkah percobaan, ukur suhu ruangan di sekitar kalian. Ya pada umumnya ya sekitar 25 sampai 30 derajat Celcius ya suhu ruangan di Indonesia. Nyalakan lilin, kemudian dekatkan termometer ke nyala api dan ukur suhunya. Termometer tidak menyentuh api, hanya di dekatnya saja. Perhatikan wujud lilin yang ada di sekitar api dan yang berada jauh dari api. Apakah perbedaan yang bisa kita amati? Ya, lilin yang berada di dekat api akan meleleh. Matikan lilin lalu perhatikan apakah ada perubahan wujud lilin di sekitar api. Pada saat api menyala, wujud lilin pada saat itu gimana ini? Matikan lilin, mungkin matikan api ya. Lalu perhatikan apakah ada perubahan wujud lilin di sekitar api pada saat api menyala dengan wujud lilin pada saat api padam. Api mungkin ya. Ini, matikan api gitu ya. Lalu perhatikan. Nah, saat api dimatikan, lelehan lilin kembali membeku. Maaf, Pak Ali tahan tadi nggak bisa, akhirnya batuk juga. Nyalakan api pada pembakar spiritus menggunakan korek api. Ambil sebatang lilin lalu panaskan lilin di atas pembakar spiritus, lalu amati yang terjadi. Ya. Di sini lilin akan meleleh, ya. Apa yang terjadi? Ketika lilin dipanaskan dengan menggunakan api, lilin akan mencair. Mengapa lilin dapat kembali menjadi padat setelah didinginkan? Ya, lilin saat didinginkan akan menjadi berat. Itu karena lilin membeku. Ya, lilin membeku. Menurut kalian, apa faktor kunci yang menyebabkan suatu benda bisa berubah menjadi cair ataupun berubah menjadi padat? Ya, panas atau suhu atau panas. Suhu itu bisa panas atau dingin. Suhu atau panas dingin. Api memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan suhu ruangan. Ketika ada api, maka suhu di sekitar api akan naik. Kenaikan suhu ini bisa membuat lilin yang berada di sekitar api berubah wujud dari padat menjadi cair. Kenaikan suhu ini membuat lilin berubah dari padat menjadi cair. Perubahan wujud benda dari padat menjadi cair disebut dengan mencair atau meleleh. Ya, seperti ini, melt dalam bahasa Inggris. Dari padat menjadi cair, mencair atau meleleh. Ini karena dipanaskan atau menerima kalor. Kalor adalah energi dalam bentuk panas. Dalam bentuk panas. Beberapa benda padat bisa mencair, tetapi memang tidak semuanya mudah mencair seperti lilin, es batu, dan agar-agar. Ada benda-benda yang membutuhkan kalor lebih banyak. Apa itu kalor? Kalor adalah energi panas yang bisa diterima dan diteruskan oleh suatu benda-benda lain. Semakin banyak kalor yang diberikan, semakin cepat benda mencair. Semakin besar api yang dinyalakan, semakin cepat suatu benda mencair. Sebaliknya, ketika suatu benda yang sifatnya cair bisa berubah menjadi padat ketika kehilangan kalor. Dalam bahasa lain, ketika suhu diturunkan atau didinginkan, maka suatu zat cair berubah menjadi padat. Contohnya seperti lilin
Dan agar-agar ketika api dan lilin dimatikan, maka suhu di sekitarnya akan turun. Akibat lilin di sekitar api awalnya berubah menjadi wujud cair, berubah lagi menjadi padat. Sama halnya dengan agar-agar. Ketika didinginkan, suhunya diturunkan, maka agar-agar akan berubah dari wujud cair menjadi padat. Nah ini, benda cair akan membeku menjadi padat. Perubahan wujud benda dari cair menjadi padat ini disebut dengan membeku. Ada zat-zat yang membeku di suhu yang sangat dingin seperti air, ada juga zat-zat yang membeku pada suhu biasa, suhu ruang seperti agar-agar, lilin, lemak, coklat dan sebagainya pada suhu biasa saja sudah membeku. Kemudian kita lanjutkan di sini. Apa itu menguap dan mengembun? Menguap ini perubahan wujud dari wujud dari cair menjadi gas. Kalau mengembun kebalikannya, dari gas menjadi cair. Pernahkah kalian berpikir bagaimana hujan bisa terjadi? Mengapa hujan bisa turun? Awan yang terlihat di langit sebenarnya adalah air yang bercampur dalam udara. Ketika uap air di langit sudah terlalu banyak, maka awan atau uap air yang berbentuk gas akan mengembun dan berubah menjadi wujud cair. Hal inilah yang menyebabkan hujan turun. Prosesnya namanya kondensasi ya. Jadi selain berubah wujud dari padat menjadi cair dan maaf lanjut. Maaf ya. Jadi selain berubah wujud dari padat menjadi cair dan dari cair menjadi padat, ternyata benda juga bisa berubah wujud dari cair menjadi gas atau dari gas ke cair. Bagaimana caranya? Yuk kita cari tahu dengan melakukan percobaan yang menyenangkan berikut. Maaf ya. Kelihatannya Pak Ali perlu minum dulu, nanti aja deh. Nggak sopan ya, minum di depan kamera. Wah. Membuat uap dan embun. Untuk mengetahui apa itu menguap bukan itu bukan menguap yang dimaksud di sini ya. Kita bisa melakukan percobaan sederhana berikut ini. Kalian akan membutuhkan beberapa alat dan bahan seperti air, pembakar spiritus atau kompor kecil, es batu, panci kecil, tutup panci. Langkah percobaan, ukur suhu ruangan di sekitar kalian. Minta bantuan guru kalian untuk melakukannya. Nyalakan kompor pembakar spiritus, kemudian dekatkan termometer ke nyala api dan ukur suhunya. Termometer tidak menyentuh api, hanya di dekat api saja. Oke? Isi panci dengan segelas air, panaskan panci dan pembakar spiritus, biarkan hingga muncul gelembung-gelembung air. Gelembung air adalah air yang berubah dari cair menjadi gas. Nah, amati air yang menggelembung. Apakah ada semacam uap air di atasnya? Ya dong. Amati tutup panci dalam keadaan terbalik. Letakkan beberapa buah es batu di tutup panci. Letakkan tutup panci dalam kondisi terbalik di atas panci. Gunakan kain untuk mencegah tangan kalian terkena panci yang panas. Diamkan sesaat dan ambil kembali tutup panci menggunakan kain. Amati bagian bawah tutup panci. Apakah ada air yang menggantung? Ya. Itu embun. Ya, itu adalah embun. Maaf ya. Apa yang terjadi ketika air terus-menerus dipanaskan? Air akan menguap. Apa yang menyebabkan air dapat berubah wujud menjadi gas? Energi panas atau kalor. Menurut kalian, jika tutup panci tidak diberikan es batu, apakah akan muncul air di permukaan tutup panci? Iya, namun lebih lama. Karena suhunya nggak sedingin itu ya, dibutuhkan suhu yang dingin untuk bisa mengembun. Mengapa es bisa membuat uap air berubah menjadi wujud cair? Karena uap air akan kehilangan energi, akan terserap energinya
Ya, uap air akan ini R ya. Nah, ini gimana bikin huruf R kok seperti ini? Karena uap air akan terserap energinya dan berubah wujud menjadi air dalam wujud cair. Perubahan wujud benda cair menjadi gas disebut menguap. Ketika benda cair terus-menerus dipanaskan, maka lama-kelamaan benda cair tersebut akan menguap. Contohnya ketika air dalam panci dipanaskan terus-menerus, maka air itu akan mendidih dan berubah wujud dari cair menjadi gas. Perubahan ini dinamakan menguap. Perubahan ini terjadi karena air menerima kalor saat dipanaskan. Ya, penguapan juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Keringat muncul setelah berolahraga, lama-kelamaan akan kering. Ini terjadi karena keringat menguap. Parfum yang disemprotkan ke kulit juga akan menguap sehingga tercium aroma wangi tubuh kita. Ya, itu sebabnya parfum biasanya bahan dasarnya adalah alkohol, karena alkohol mudah menguap ya. Jadi wanginya mudah bisa kita cium. Alkohol yang terdapat pada hand sanitizer juga akan menguap saat kita oleskan ke tangan, sehingga kulit akan menjadi kering setelah beberapa saat kalian gunakan. Sebaliknya ketika benda wujud gas didinginkan kehilangan kalor, maka benda tersebut akan berubah wujud menjadi cair. Es batu yang disimpan di atas tutup panci menurunkan suhu pada tutup tersebut. Uap air yang semula panas ketika menyentuh permukaan panci akan kehilangan kalor dan menjadi dingin. Akibatnya wujud uap air berubah menjadi gas cair. Ya, benda gas kalau kehilangan kalor akan mengembun menjadi benda cair. Perubahan wujud benda dari gas menjadi cair disebut dengan mengembun. Pada daerah yang cukup dingin, terkadang uap air di udara berubah wujud menjadi butiran-butiran air kecil. Peristiwa ini disebut berkabut. Kalian pernah melihatnya? Ya dong, ya. Apalagi di desa. Dengan bantuan guru, teman, dan internet, cobalah cari tahu apa kegunaan dari peristiwa pengembunan. Bagaimana penguapan dan pengembunan terjadi di alam sekitar dan apa manfaatnya. Ya. Bagaimana penguapan dan pengembunan terjadi? Cobalah cari tahu kegunaan peristiwa pengembunan. Misalnya terjadinya hujan, pembuatan parfum, ya, terus pembuatan minyak bumi, pemurnian minyak bumi, dan lain-lain, masih banyak lagi. Bagaimana penguapan dan pengembunan terjadi di alam sekitar kita? Apa manfaatnya? Ya, ini karena adanya perubahan suhu. Ya, contoh manfaatnya adalah terjadinya hujan. Ya, penguapan, pengeringan ini ya. Untuk pengeringan ikan asin ya, menjemur baju. Ya, itu perubahan wujud dari cairan yang tempel di baju menjadi uap. Nah, itu salah satu manfaatnya. Masih banyak ya, menjemur ikan asin ya, yang menjemur ini ya, mengeringkan sesuatu gitu, penguapan. Apa itu menyublim dan terdeposisi? Selain perubahan wujud dari padat menjadi cair dan dari cair menjadi padat, ternyata benda juga bisa berubah wujud dari padat ke gas atau dari gas ke padat. Bagaimana caranya? Yuk kita coba cari tahu dengan melakukan percobaan di bawah ini. Membuat kristal. Alat bahan masker, membakar spiritus atau kompor kecil, gelas kimia, dan gelas kaca arloji, es batu, kapur barus, ya. Biasanya untuk ini yang mengharumkan pakaian yang ditumbuk gitu ya, dan untuk mengusir serangga sebenarnya, bukan mengharumkan pakaian. Membuat kristal, ya, masker, membakar spiritus, gelas kimia, es batu, dan ini yang belum saya baca, kaki tiga dan kawat kasar. Langkah percobaan ini harus dengan pendampingan guru. Selalu gunakan masker selama percobaan karena uapnya ini ya kalau terlalu banyak dihirup akan mengganggu kesehatan juga. Rangkailah alat dan bahan seperti pada gambar berikut.
Ini ada es batu, ya. Di sini ada gelas kimia, kaca arloji, kapur barus, ya, kawat kasar, membakar spiritus kaki 3. Ini kita panaskan, maka dia akan segera berubah menjadi uap dan akan menjadi padat lagi, nempel di atas sini. Seperti itu prosesnya. Amati perubahan yang terjadi pada kapur barus. Hati-hati, jangan sampai menghirup gas dari dalam gelas. Setelah kapur barus terlihat mulai mengecil, matikan api. Amati bagian bawah kaca arloji, apa yang terbentuk, ya, kristal kapur barus. Pengamatan lebih lanjut harus dilakukan dengan pembantuan guru. Cuci tangan dengan bersih setelah menyelesaikan percobaan ini. Apa yang kalian amati ketika kapur barus dipanaskan? Menyublim. Ya, kapur barus akan mengecil. Akan mengecil. Mengapa ukuran kapur barus yang dipanaskan berubah? Menurut kalian kemana perginya kapur barus yang dipanaskan? Ya, karena dipanaskan, ya. Mengapa itu? Karena dipanaskan, karena menyublim, itu aja. Ya, kalian, menurut kalian kemana perginya menjadi gas? Apakah benda yang menempel di permukaan arloji kapur barus? Menurut kalian benda apakah itu? Ya, kapur barus, ya. Yang, ya, kebalikan dari menyublim apa ini? Redeposisi, ya. Terdeposisi. Jika seandainya tidak diletakkan es pada kaca arloji, menurut kalian apa yang terjadi? Sulit terdeposisi, ya. Kapur barus sulit terdeposisi. Bisa, tapi butuh waktu yang lebih lama. Coba kalian utarakan pendapat kalian, apa gunanya diletakkan es di kaca arloji agar lebih cepat menyerap energi panas dari uap kapur barus. Itu sebabnya kapur barus yang kalian panaskan menjadi semakin kecil. Sebagian kapur barus berubah menjadi gas dan bau yang sangat khas. Perubahan wujud benda padat menjadi gas disebut dengan sublimasi. Gas memiliki karakteristik yang mudah bergerak bebas kemana saja. Itu sebabnya kalian akan melihat uap kapur barus menyebar ke segala arah, bahkan tercium ke seluruh kelas. Adanya kalor atau panas api akan membuat gas semakin menyebar. Benda padat menyublim menjadi gas. Ketika kalian meletakkan es di atas kaca arloji, suhu di permukaan kaca arloji akan turun. Uap kapur barus yang menempel pada permukaan tutup kaca arloji akan berubah wujud menjadi padat kembali. Suhu yang dingin akan membuat uap kapur barus kedinginan dan akhirnya diam. Uap berkumpul di permukaan tutup panci kaca arloji membentuk sebuah padatan seperti kristal. Proses perubahan wujud dari gas menjadi padat disebut dengan istilah deposisi. Oke. Apa yang sudah aku pelajari? Mencair atau meleleh adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Membeku adalah perubahan wujud benda dari padat ke gas. Menguap adalah perubahan wujud benda cair dari cair ke gas. Mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Sublimasi adalah perubahan wujud benda dari padat ke gas. Sebaliknya, perubahan wujud dari gas ke padat disebut dengan deposisi. Agar dapat mencair, menguap, sublimasi, materi perlu dipanaskan atau menyerap kalor. Agar dapat membeku, pengumuman dan deposisi materi perlu didinginkan atau melepas kalor. Proyek belajar. Dalam proyek ini kalian akan diberikan kesempatan untuk memilih bahan yang akan diubah wujudnya. Setelah kalian akan mencari tahu bahan itu bisa berubah wujud. Kemudian mempresentasikan proyek kalian pada guru serta teman-teman. Tujuan proyek: memanfaatkan konsep dasar perubahan wujud zat untuk menghadapi tantangan yang akan dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Langkah mengerjakan proyek: 1. Menentukan bahan.
Sebelum menentukan bahan apa yang akan digunakan dalam proyek ini, kalian perlu menentukan lebih dahulu perubahan wujud apa yang ingin kalian pilih. Apakah dari padat ke cair, cair ke padat, cair ke uap, uap ke cair, padat ke gas, atau gas ke padat. Setelahnya dengan mencari informasi dari internet, buku, teks, eksperimen lainnya, carilah bahan-bahan yang ada di sekitar kalian yang ingin kalian ubah wujudnya. Misalnya es, ya, dipanaskan akan mencair, itu paling mudah. Atau mentega, ya, dipanaskan akan mencair, itu juga cukup mudah. Pastikan kalian bertanya kepada orang dewasa di sekitar kalian tentang keamanan benda yang ingin kalian ubah wujudnya, sebab tidak semua benda bisa dibakar, dipanaskan agar wujudnya berubah. Tahap 2, melakukan percobaan. Dalam proyek ini kalian akan mengubah wujud bahan pilihan kalian. Berikan contoh perubahan berikut jika kalian memilih percobaan mengenai mencair. Sediakan wadah yang tahan panas, kompor pemanas, dan bahan yang dibutuhkan. Jika kalian ingin menggunakan agar-agar, larutkan 1 bungkus agar-agar ke dalam 200 ml air. Panaskan hingga air mendidih sambil diaduk-aduk. Jika kalian menggunakan coklat, letakkan coklat di atas wadah tahan panas, lalu simpan wadah itu di atas air mendidih. Diamkan hingga coklat meleleh. Tuangkan agar-agar atau lelehan coklat pada cetakan, lalu diamkan hingga dingin. Amati dan catat perubahan yang terjadi pada setiap tahapan. Jelaskan juga mengapa hal itu bisa terjadi. Jika memiliki termometer, catat pada suhu berapa agar-agar mulai mendidih dan coklat mulai mencair. Nah, ini penting juga ya. Tahap 3, menyiapkan presentasi. Setelah mendapatkan data-data yang mendukung, siapkan sebuah presentasi. Nah, ini ada presentasi, ada peta konsep, ya, materi, ciri utama, berwujud, perubahan wujud. Ya, memiliki, ya, dapat diukur dengan cara ditimbang, dapat diukur dengan ini. Ditimbang ini massa. Ya, materi, ciri utamanya memiliki massa. Ya, bisa diukur dengan ditimbang dan memiliki volume. Ya, dapat diukur dengan cara diukur. Ya, dengan cara, ya, diukur pakai gelas ukur gitu ya. Perubahan wujud zat ini macam-macam, ya. Yang di sini kita ambil gas saja, gas. Di sini kita besarkan aja biar enak ya. Jadi di sini gas, terus di sini adalah, kita geser sedikit. Di sini padat gitu ya, padat. Di sini cair. Ya. Gas ini menjadi cair, prosesnya namanya mencair. Mencair. Keliru, gas menjadi air mengembun. Kalau cair menjadi gas menguap. Oke. Kalau padat menjadi cair mencair. Kalau cair menjadi padat membeku. Kalau gas menjadi padat deposisi. Kalau padat menjadi gas namanya menghablur. Oke ya. Nah, sini kita cek. Tadi kita sudah jelaskan ya. Mana itu tadi? Menyublim atau menyublim kita aja ya. Menyublim. Nah, kata menghablur enggak enggak begitu digunakan di sini. Menyublim. Oke, kita gunakan menyublim aja. Menghablur sama dengan deposisi. Maaf. Pak Ali agak lupa tadi. Uji pemahaman. Kalian dan Sinta ingin membuat es dari jus mangga yang baru saja dibuat. Tetapi sayangnya Sinta kebingungan bagaimana caranya. Berdasarkan ilmu yang sudah kalian dapatkan setelah mempelajari bab ini, berikan saran kepada Sinta apa yang harus dilakukan. Masukkan jus mangga ke freezer. Ya, es dari jus mangga. Masukkan jus mangga ke freezer. Akan menjadi es ya nanti ya.
Kalian dan Sinta berhasil membuat es mangga. Kalian mengambil sepotong es mangga, mulai menikmatinya. Tak lama kemudian Ibu Sinta memanggil dan meminta tolong Sinta untuk mengambil pakaian yang sedang dijemur. Sinta meletakkan es di dalam gelas yang ada di hadapan kalian. Beberapa menit kemudian kalian melihat es mangga yang ada di gelas Sinta berubah menjadi cair. Sinta datang dan menangis karena esnya tidak padat lagi. Menurut kalian mengapa hal itu bisa terjadi? Coba jelaskan kepada Sinta mengapa hal tersebut bisa terjadi. Karena es mangga menyerap energi ya di gelas dan sekitarnya, dan berubah wujud menjadi cair. Tidak, kapur barus yang baru saja kalian beli terinjak dan hancur seperti bentuk serpian dan serbu. Padahal kalian baru saja berjanji pada ibu kalian untuk membawa kapur barus yang utuh. Sekarang serbu kapur barus itu bercampur dengan pasir yang ada di tanah. Menurut kalian apa yang harus dilakukan agar memisahkan campuran kapur barus dari campuran pasir? Ya, kita melakukan proses deposisi dengan memanaskan kapur barus, serpian kapur barus, campuran ya, kapur barus kotor dan segera membekukannya ya di dalam gelas ya, di dalam gelas dan ditutup gelas di bagian atas gelas ya ditutup dengan ya kaca arloji yang di atasnya diberi es. Maka ya uap kapur barus akan terdeposisi di kaca arloji tersebut. Nah, ini bisa kita lakukan. Oke, tapi ya memang harus punya alatnya. Ya, ini adalah akhir dari bab ini. Kita akan ketemu lagi di materi yang lain. Maaf, Pak Ali agak batuk-batuk ya dalam menjelaskannya karena baru sakit ini, baru sembuh. Makanya semangat bikin konten lagi. Tapi ya gitu deh, masih batuk-batuk sekali lagi. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.